Di bukit itu kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu, oh sayangku. Saya permisi, Pak. Sebentar. Ning, saya heran. Kenapa setiap kali kamu menghindar kalau saya ingin membicarakan masalah Dinda? Padahal... Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Karena tidak perlu dipersoalkan. Saya kira masalah Dinda tidak ada apa-apa. Seandainya pun ada, saya kira saya masih bisa mengatasinya sendiri. Terima kasih. Apa kabar kamu? Aku baik, kamu gimana? Aku juga baik. Yuk. Iya. Udah 8 tahun lebih ya, yuk kita gak ketemu. Aku pikir kamu masih tinggal di Auckland. Dulu kamu pernah bilang katanya kamu mau kuliah di sana. Iya kan? Saya cuma 3 tahun di Auckland. Setelah itu saya pindah ke Jakarta. Soalnya papa gak betah tinggalin darahnya mama. Di Jakarta juga cuma 2 tahun kok. Setelah itu saya pindah ke Kuta. Kuta? Iya, papa dan mama kan sudah bercerai. Terus mama gak mau balik ke Auckland. Jadi mama memutuskan untuk tinggal di Kuta. Kamu tinggal di sini yuk. Iya. Pantesan, waktu aku cari kamu di Rawamangun, katanya kamu udah pindah. Ayah kamu masih tugas di sini. Bapak sama ibu sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kecelakaan di Lampung. Sorry ya, yuk. Nggak apa-apa kok. Aku turut berduka cita ya. Iya, makasih. Jadi, kamu tinggal di sini sama siapa? Sama suami. Suami? Iya. Lukisan kamu bagus yuk. Iseng-iseng aja kok daripada nganggur. Kalau Doni lagi keluar kota, ya aku kan nggak ada kegiatan. Abis mau ngapain lagi? Oh ya, kamu belum kenal ya sama suamiku? Namanya Doni Siswanto. Kami ketemu waktu ulang tahunnya Linda. Ulang tahun Linda? Iya. Kalau nggak salah waktu itu kan
kamu sudah tinggal di Auckland ya? Iya. Orang Jakarta, yuk. Kelahirannya sih kelahiran Jakarta, tapi orang tuanya berasal dari Surabaya. Sekarang mereka tinggal di Cibubur. Kalau kamu suka lukisanku, ambil aja yang mana yang kamu mau. Mau sih mau, yuk. Apalagi kamu yang lukisnya. Kamu kan tahu sendiri, setiap kamu kirim kartu ulang tahun buatku kan, selalu aku bingkai dan aku pajang di kamar. Tapi kalau lukisan sebesar ini, mau aku taruh di mana? Aku kan nggak punya rumah, yuk. Jojo, kamu tuh dari dulu nggak pernah berubah. Suka bercanda. Serius, yuk. Saya nggak tahu harus tinggal di mana. Di rumah mama. Coba kamu bayangin. Kalau kamu ngelihat mama kamu bersama laki-laki lain. Dan gimana perasaan kamu kalau kamu ngelihat papa kamu main gila sama sekretarisnya. Saya bingung, yuk. Saya nggak tahu harus tinggal di mana. Tinggal di Bali sama mama. Atau tinggal di Jakarta sama papa. Saya nggak tahu. Baik mama maupun papa sama-sama memikirkan keinginannya mereka. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan itu sangat menyakitkan, yuk. Terus terang, dalam beberapa hari ini saya hanya mengikuti kemana kakiku melangkah. Saya nggak tahu harus tinggal di mana. Saya bingung, yuk. Saya coba minta pendapat Frankie. Tapi dia sendiri nggak peduli sama aku. Saya nggak tahu harus kemana, yuk. Aku memahami perasaanmu. Kalau kamu mau, buat sementara kamu boleh tinggal di sini. Makasih, yuk. Tapi saya nggak mau ngerepotkan kamu. Nggak usah kayak gitu, Jo. Kamu di sini bisa menenangkan diri. Kamu bisa berpikir lebih jernih. Jadi nanti kamu tahu apa yang harus kamu perbuat. Iya kan? Tapi Jo, kita tuh sudah lama saling kenal. Sejak sama-sama SMA dulu kita sudah bersahabat. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kita saling bantu. Udah. Sekarang kamu hapus dulu air matamu. Aku mau tunjukin kamar buat kamu, oke? yuk, saya kesini bukan untuk itu. Jo, pokoknya sekali ini aku minta kamu jangan nolak. Yuk. Yuk. Doni pulang sebentar ya. Ada tamu? Teman lama saya dari Jakarta, namanya Joyce. Dia sedang ada dalam kesulitan. Jadi saya harap kamu tidak keberatan kalau dia menginap di sini. Bisa lebih dari 2 atau 3 hari. Terserah kamu lah. Ini kan rumahmu. Kamu jangan ngomong begitu dong. Tolong bersikap manis sedikit. Jo, kenalkan. Doni. Saya tinggal ke belakang sebentar.
Sorry, tadi lupa siapa namanya. Panggil aja Joe. Hanya Joe saja atau masih ada kepanjangannya? Apa perlu saya sebut semuanya? Enggak kan? Oke, sorry. Oke. Saya ingin mengajak kamu ke tempat yang luar biasa indahnya. Saya yakin kamu pasti suka. Sorry. Saya harus ngambil barang-barang saya di mobil. Oke, biar saya ngambil ya tas kamu. Nggak usah, makasih. Saya dan Joyce sudah berteman sejak lama. Semua keluarganya baik sama saya. Juga sebaliknya. Boleh dibilang, kami saling menghargai. Jadi tolong, selama Joyce berada di sini, kendalikan sedikit dirimu. Kamu cemburu? Bukan itu maksud saya. Lantas? Kebiasaan kamu minum, keluar malam, berjudi, dan main perempuan. Alah! Kamu banyak aturan. Bilang saja kamu cemburu. Dengar dulu. Kalau kamu cemburu, jangan terima dia nginep di sini. Tahu? Tante minta maaf kalau Tante harus berterus terang. Nona, teleponnya diangkat. Dalam Dora Putri. Tante mau dikatakan ortodok atau apa saja, terserah. Bibi. Nyonya ada, Bi? Oh, Dora Putri. Masalah Dinda. Iya, ada sebentar. Tante tidak ingin kuliah Dinda terganggu. Dora Putri, Ya. Nun sewu ada telepon dari Nyonya Terry. Bilang aja saya nggak ada. Waduh, saya sudah kadung bilang ada kok, Doro. Kok lancang toh, Mbok? Bilang aja, saya lagi sibuk. Dalam. Halo? Good morning. Oh, bukan. Saya si Mbok Nyonya Terry. Dora Putri tidak bisa diganggu. Mohon maaf sedang sibuk. Bi, tolong bilang pada Nyonya, saya telepon hanya ingin menanyakan mengenai Jo saja. Tidak lebih dari itu. Ya, Bi? Saya permisi, Tante. Ya.
Coba pikir dulu, jangan asal jeplak. Karena menyangkut kepentingan orang banyak. Kalau mandang persoalan, jangan hanya dari kulitnya aja. Sementara esensinya dikaburkan begitu saja. Seakan-akan negeri ini isinya orang bodoh semuanya. Maksud saya? Tar dulu. Gue setuju banget tuh sama pendapatnya Wawan. Karena terus terang, gue tuh nggak serak banget kalau setiap kali ada gejolak selalu di kantor dengan cap negatif. Kan bisa dong diantisipasi dengan ya sikap arif, ya kan? Kayak misalnya ada apa, kenapa, dan apa yang melatar belakangi. Betul nggak? Gua ngomong masalah ini karena gue mencintai negeri ini. Saya setuju dengan kamu. Negeri ini dibangun untuk rakyat. Sayang sekali kalau rakyat sampai nggak bisa menikmatinya karena ada praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek seperti ini dan praktek-praktek yang lainnya yang lebih menyengsarakan rakyat, itu yang akan menjadi topik diskusi kita nanti. Dan yang seperti kita ketahui, ketika terjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintahan, saya rasa aspirasi kita perlu didengar. Dan untuk itu, saya sangat mengharapkan bahwa kita dapat menyampaikan aspirasi dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Saya kira teman-teman sependapat dengan saya bahwa reformasi harus bisa mengembalikan keadaan negara yang condong pada praktek paternalistik menuju ke negara yang lebih modern dan demokratis. Setuju! Habis? Iya. Iya, gue kan nggak tahu lah kata yang namanya pelajaran ekonomi itu kan susah banget. Gue nyari bukunya juga bingung. Bisa juga ya, ketemu juga. Dis, Yudis, sebentar ya, tinggal sebentar. Mencari siapa lo? Mencari Dinda ya? Dia mau udah pulang, jemput mamanya. Tadi gua udah ngomong sama dia. Lu nggak ngomong dulu sama Yudis lo? Biasanya kan lu yang jemput dia. Gua tanya gitu malah Dindanya diem. Kayaknya dia ada masalah gitu. Nggak tahu deh kenapa. Ada masalah ya? Ini biaya apa, Pak Tejo? Yang ini untuk biaya administrasi kantor, Bu. Ya. Dan yang satu lagi untuk biaya operasional. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Nggak apa-apa, duduk aja. Loh, kamu udah di sini? Diajak ibu, Om. Udah lama? Udah dari jam 11. Ibu lama banget sih, Om. Katanya sih mau diajak ke mall cari baju. Masya Allah, udah mahasiswi, sebentar lagi sarjana, cari baju ke mall aja mesti ditemenin sama ibunya. Malu dong. Emangnya semua baju kamu ibu yang pilih? Enggak, cuman kebanyakan ibu yang pilih sih, Om. Buat Tanah Besang minta dihubungi jam 1, Pak. Kelihatannya penting sekali. Oke, kalau begitu tolong hubungkan ke ruangan saya. Baik, Pak. Ayo, Din, sebentar lagi Ibu selesai. Kita berangkat. Diusahakan selesai hari ini ya, Pak. Baik. Terima kasih. Permisi, Bu. Ya, terima kasih ya. Din, Ibu serahin map ini dulu ya. Iya, Bu. Sus Kemuning, saya mau ketemu sama Bang Yanwar. Bang Yanwar ada kan? Ada, tapi tunggu sebentar. You have to ask me directly, not through Kemuning. Dan saya harap kamu tidak punya anggapan yang bukan-bukan tentang dia. We talk about this matter later on, okay? Ada sesuatu yang tidak beres menyangkut diri saya. Tidak ada masalah apa-apa. Saya yakin pasti ada yang tidak beres. Hanya soal kecil, tidak perlu kamu permasalahkan. Sekecil apapun sebuah persoalan, sebaiknya jangan disembunyikan. Kalau perlu diselesaikan,
jangan ditunda. Karena menunda sama artinya membuat masalah baru. Soal Terry. Terry? Semalam Terry menelpon kamu, tapi tidak kamu layani. Dan dia sangat tersinggung. Iya. Tadi malam memang Terry menelpon saya ke rumah. Saya tidak sangka kalau dia tersinggung. Tidak perlu ditanggapi. Tapi saya perlu menjelaskan ke Terry, supaya dia tidak berpikir yang bukan-bukan. Kamu kan tahu, Terry itu sangat temperamental. Jadi ya nggak usah ditanggapi lah. Saya tahu, tapi saya tidak mau kehilangan kontak dengan dia. Karena masih banyak yang saya harus bicarakan dengan dia. Untuk apa? Saya punya hak. Ya terserah kamu. Asal tidak menyangkut kepentingan kamu. Karena percuma. Buat saya tidak ada yang percuma. Aneh. Kamu ini betul-betul aneh. Apa yang kamu cari dengan gagasan kamu untuk mempersatukan saya dengan Terry lagi? Katakan terus terang. Kamu sedang menipu diri kamu sendiri kan? Saya ingin tahu, untuk apa ide gila itu? Padahal kamu tahu, itu mustahil. Bukankah kamu sedang menjajaki apa yang ada di sini saya? Dan dengan cara kamu mengupayakan agar saya tidak tahu menahu tentang Dinda. Bahkan kamu mencoba menghalangi keakraban saya dengan Dinda. Kenapa? Ada apa sih, Bu? Ada apa? Maaf Bang, saya datang tanpa memberitahu lebih dulu. Saya mau ngomong. Kalau kamu mau ngomong soal duit, lebih baik kamu sekarang keluar. Bilang, abang aja nggak mau percaya. Jadi bang pikir ke kantor Bang Yanwar. Urusan apa lagi? Apalagi kalau bukan urusan kantor. Bukannya semua masalah keuangan sudah diatasi oleh Bang Yanwar? Diatasi semua apanya? Loh, abang bilang begitu. Itu kan kata abah. Gimana sih? Ya cukup bayar pegawai. Itu pun surat-surat tanah diambil sama Bang Yanwar. Abang bilang karena idenya si Kemuning surat-surat itu diambil Bang Yanwar. Ya, begitu deh. Maksud abang ke sana kan mau menanyakan surat-surat itu. Belum-belum sudah diusir kayak maling jemuran. Bang Yanwar itu nggak akan begitu kalau Kemuning itu nggak hehehe sama Bang Yanwar. Masa sih? Kamu pernah nggak lihat si Pingkan tuh gelendot-gelendot sama abah? Amit-amit. Kemuning sama si Pingkan itu kan setali 3 uang.
yang kerjaannya molotin laki-laki. Kamu nggak tahu aja, Kemuning itu dukunnya tuh bejibun. Boleh dibilang dari Sabang sampai Merauke. Jangan berpikir negatif dong. Benci boleh benci, nggak suka boleh tidak suka. Tapi, lihat, abangmu aja udah mulai ikut-ikutan kena jampe-jampenya si Kemuning kan? Tadi waktu di kantornya Bang Yanuar, abang tuh dikasih minuman apa sih sama Kemuning? Nggak minum apa-apa. Bohong, pasti abang udah dikasih minuman yang udah ada jampe-jampenya itu. Ada apa sih, Bu? Dari kantor sampai di rumah, Ibu nggak mau ngomong, nangis. Saya kan jadi bingung, Bu. Mungkin setelah Ibu sembahyang, Ibu bisa lebih tenang. Bu, kayaknya ada yang datang. Sebentar ya, Bu. Ada apa, Om? Enggak. Kelihatan tuh baru. Kalau Om nggak bisa ngomong sekarang, besok atau kapan aja deh, kalau pikiran Om udah lega. Iya deh. Kalau soal Ibu, nggak apa-apa kok, Om. Kalau gitu, Om pulang dulu ya. Salam buat Ibu. Iya. Ya. Persoalan yang timbul sekarang adalah penyelewengan dari cita-cita proklamasi. Dalam banyak hal, kebijakan yang diambil hanya untuk kepentingan segelintir orang. Kita sebagai mahasiswa tidak bisa tinggal diam dalam persoalan ini. Ya, saya memang sudah banyak bicara dengan Syekh Ruman. Dan kelihatannya dia sependapat dengan kita. Lantas, masalahnya sekarang, apakah kamu berani bertindak atau tidak? Negeri ini kita perjuangkan dengan keringat, air mata, dan darah. Itu semua adalah risiko dari sebuah perjuangan. Saya dengar dari teman-teman, katanya Bramanti ditahan. Kalau cuman itu, Dinda udah tahu, Om. Puluhan kali Ibu cerita tentang ayah. Tentang persahabatan Om dan ayah. Yang Dinda belum tahu, Om. Kenapa sih Om sama Ibu bentar-bentar bentrok? Nanti baikan lagi. Mana kalau diem-dieman lama lagi. Saya kan bingung. Tuh kan, sama deh kayak Ibu.
Kalau ditanya cuman ketawa. Dinda, meskipun ibumu sekretaris Om, tapi kami berdua sudah seperti saudara. Sama persis jawabannya dengan ibu. Mau dijawab dengan jawaban apa sih? Kalau kenyataannya tuh emang begitu. Perasaan aneh deh, Bu. Kok aneh? Nggak ada yang aneh. Lucu. Lucu. Lucu aja. Kalau ngomong lebih jelas dong. Enggak, Abu. Ntar salah lagi. Ada apa sih? Nggak apa-apa. Kamu tuh mau ngomong apa sih, Din? Nggak jadi ah. Kok nggak jadi? Nggak jadi aja. Pasti ada sebabnya. Apa? Kok ada rahasia-rahasiaan? Saya malu. Kenapa malu? Rumah saya jelek. Pak Franky, ditunggu Madam di ruang kerjanya. Loh, Mama ada di sini? Setiap hari Madam ada di kantor. Pak Franky kemana saja? Kok tidak tahu? Loh, nanti saya kemari lagi, oke? Ada baiknya berhati-hati. Kalau bisa Luh menghindar hubungan dengan Pak Franky. Kelihatannya Madam Howard tidak suka anaknya bergaul dengan Luh. Tiang harus menyampaikan ini daripada Luh ditegur oleh General Manager. Dan Luh harus pandai menjaga diri. Ingat, mencari pekerjaan sekarang tidak mudah. Dan Luh juga harus ingat dengan Ketut. Tiang tidak mau ada keributan karena Ketut cemburu dengan Pak Franky. Tiang hanya memberitahu, tidak ada maksud apa-apa. Franky, sudah 3 hari ini Joyce tidak pulang. Mama bingung sekali, Frank. Mama sudah coba cari ke semua tempat yang dia biasa kunjungi, tapi tidak ada. Mama tidak tahu lagi mesti cari dia di mana. Tolong bantu Mama cari dia, Frank. Males. Karena perempuan itu. Lu kesih maksud Mama? Siapapun namanya. Sejak kamu bergaul dengan perempuan itu, kamu jarang pulang. Untuk apa Mama bicara begitu? Supaya kamu tahu. Apa yang Mama tahu? Jangan bawa-bawa orang lain deh. Lu kesih nggak tahu apa-apa. Franky, Mama ingin kamu membantu Mama mencari Joyce. Mama ingin sekali ketemu dengan Joyce. Mama ingin jelaskan kepada Joyce soal Mark. Mama tahu dia marah kepada Mama karena Mama akrab dengan Mark. Buat apa? Gak ada gunanya lagi kan? Buat apa dibicarakan? Lebih baik Mama jalani saja kehidupan Mama sendiri. Dan tolong jangan halangi saya. Saya mencintai Lucky sih, Ma. Tolong bantu Mama, Franky. Gak biasanya Mama menanyakan Joyce. Aneh rasanya kalau Mama tiba-tiba seperti orang yang kebakaran jenggot. Ma, biarkan Joyce pergi. Mungkin itu jalan yang terbaik buat dirinya. Mama gak usah mencari. Dia akan pulang kalau memang dia ingin pulang. Lebih baik kita jalani saja apa yang menyenangkan buat Mama
buat Joyce maupun buat saya. Pak Nyoman. Pak Nyoman tadi yang memanggil saya. Pak Nyoman ngomong apa saja sama Mama. Saya tidak ngomong apa-apa. Pak Nyoman pasti tahu di mana lokasi. Saya Lokasi di mana, Pak Nyoman? Saya minta maaf. Saya tidak menyuruh Lukesi untuk pulang. Lukesi pulang? Iya. Kenapa dia pulang? Saya minta maaf. Saya hanya disuruh Madam Howard. Loh, Casey, tunggu dulu. Tolong jangan ganggu saya. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Biarkan saya pulang. Casey, dengar dulu. Ada apa? Hah? Tadi kamu nggak apa-apa, sekarang kamu tiba-tiba nangis. Apa masalahnya? Supaya saya bisa bantu kamu, oke? Biarkan saya pulang. Enggak, kamu mesti bilang dulu sama saya, ya? Ada apa nih? Kamu apa lo? Urusan apa lo? Ya banyak omong nih. Ah! Lo! Saya ingatin kamu, jangan ganggu Lukesi lagi, oke? Tiang sudah pernah memperingatkan. Si Frankie, anak pemilik hotel itu, jangan pernah diambil hati. Dia mendekati Lukesi karena ada maksud. Pikiranmu selalu kotor. Mei, Tiang tahu, Mei. Kalau Tiang mengatakan begitu, karena Tiang khawatir tanah tua aja yang di sebelah timur hotel itu akan dibelinya juga. Dan untuk perluasan hotelnya. Mei tahu sendiri kan, bagaimana mereka mendapatkan tanah Mimi itu? Sudah dipaksa dan dibelinya murah. Belum tentu. Itu kan dugaanmu. Kalau mereka inginkan tanah itu, kenapa mereka pakai Lukesi untuk mempengaruhi kami? Si Frankie itu sedang berusaha untuk menjerat Lukesi. Dia ingin menikahi Lukesi. Dan kalau sampai itu terjadi, bukan tidak mungkin dia akan berkuasa di sini. Dan ujung-ujungnya tanah itu juga. Mimi tahu sendiri kan. Mau jadi apa Bali ini? Kalau semuanya didirikan hotel, restoran, dan semuanya untuk turis. Lalu buat kita ini apa? Ketut, bicaramu sudah keterlaluan. Ini kenyataan. Tiang yakin
Tujuan Frankie untuk itu. Kamu bicara begitu karena kamu takut dengan ketakutan kamu sendiri. Memangnya anakku sebodoh itu? Biar bagaimanapun, Tuaji harus membatasi Lucchesi agar tidak terlalu dekat dengan Frankie. Akibatnya, Tuaji harus memikirkan akibatnya. Bukan hanya tanah di sana yang akan diambilnya. Tapi rumah dan tanah di sini pun juga akan diambilnya. Kalau Tuaji tidak bertindak dari sekarang. Kalau Tiang mengatakan begini, karena Tiang sayang dengan Lucchesi. Tiang tidak mau keluarga di sini hancur. Ketut, pergi kamu dari sini. Kamu jangan banyak bicara karena belum waktunya. Tapi, Me, pergi kamu dari sini atau kamu tidak boleh kembali lagi kemari. Apa yang dikatakan Ketut tidak benar. Frankie tidak punya maksud apa-apa. Dia orangnya baik. Tuaji, Frankie tidak seperti yang dikatakan oleh Ketut. Iya, Nak. Me, saya tidak sanggup jadi istri Ketut. Bibirnya, kalau tidak diobati nanti... Nggak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri kok. Maaf Tuan Muda, mau Tiang buatkan kopi? Meme jangan panggil saya Tuan Muda. Saya kan udah bilang, panggil saya Frankie. Tapi... Meme di sini kan udah lama. Meme sudah saya anggap mama saya sendiri. Kalau nggak ada mama, di rumah ini kan cuma Meme Ronji. Pokoknya saya nggak mau dengar Meme manggil saya Tuan Muda, oke? Baik, kalau Meme buatin saya kopi. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Ya? Meme tahu sudah berapa hari Jo nggak pulang? 4 hari. Jo nggak pernah mengatakan mau pergi kemana? Waktu Non Joyce pergi, Tiang ada di Ubud. Tiang minta maaf. Tiang tidak tahu. Tiang juga bingung kemana Non Joyce pergi. Ya sudah, Me.
belum tidur? Belum ngantuk. Udah makan? Belum. Loh, kenapa? Belum lapar. Gimana nih? Jadi nggak? Lain kali aja ya. Kok begitu? Saya lagi nggak enak badan. Kamu. Nggak enak badan bisa melukis. Kapan sih kamu punya waktu untuk saya dibanding kesibukan kamu? Minggu depan lukisan ini mau diambil. Kamu kan tahu sendiri. Saya lagi kepingin kamunya. Maaf, saya betul-betul minta maaf. Jo, kamu daripada nggak bisa tidur, mendingan ikut Doni. Mau? Kemana? Ke kafe. Kamu tidak keberatan kan kalau Joyce yang temenin? Jo mau nggak? Jo, kamu mau kan? Kafe di sini nggak kalah keren loh sama yang di Jakarta. Aku nggak bisa nemenin Doni karena harus menyelesaikan lukisan ini. Mau ya? Gak usah khawatir, Doni nggak akan berbuat macem-macem sama kamu. Udah sana ganti baju. Ayo. Hari ini kamu kok lain? Biasanya kalau aku ngelirik perempuan kamu cemburu. Joyce itu bukan orang lain buat saya. Dan saya yakin kamu tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Gila apa? Masa sih saya mau macam-macam sama sahabat kamu? Sama siapapun saya tidak suka. Kamu masih nggak percaya juga? Baik. Kantongku sudah menipis nih. Yang kemarin? Ya sudah habis untuk keperluan yang macam-macam. Kamu nggak percaya? Ya, aku percaya. Kamu ambil sendiri di brankas. Saya tahu, Pak. Saya harus melindungi Joyce. Tanpa Papa ngomong begitu pun, saya sudah ngerti, Pak. Kalau saya membicarakan soal Joyce sama Papa, karena gimana pun, Papa ini kan tetap ayahnya. Papa boleh membenci Mama, tapi gimana pun, Papa tetap Papa saya dan Papanya Joe. Frankie, dengar dulu. Papa kan tadi tidak mengatakan bahwa Papa tidak mau tahu di mana Joyce berada. Yang Papa katakan, cari dulu tahu di mana Joyce. Yang tahu Joyce di mana atau di rumah temannya atau di mana kan cuma kamu dan Mama. Papa mana tahu. Harus tahu, Frank. Papa tidak melepas tanggung jawab. Papa tahu, tapi Papa nggak suka kamu begitu. Ada apa sih mereka? Biasa. Ya, Anwar kalau dengan anaknya seperti kucing dan tikus. Papa tidak ingin kalian tinggal di Jakarta bersama Papa. Tolong pahami itu. Jen, biar aku yang ngomong sama anakmu. Frank, ini Papa mau bicara. Frank, halo. Sebentar, Pak. Ada tamu. Apa ya? Kok diputus? Mana saya tahu, Pak. Anak keras kepala gini. Selamat malam.
Aman. Halo? Hei Yos, di mana lu nih? Masih di Bali. Wik, I butuh bantuan you. You tolong kasih tahu Taufik untuk hubungi Mr. Tanaka. Dianya ada di Kyoto hari ini. Taufik tahu kok nomor teleponnya. Dan lu tolong kasih tahu Taufik bahwa I hari ini nggak bisa balik ke Jakarta. Masih ada urusan yang mesti I tangani. Urusannya apa? Ngarang sendirilah. Lu sama Taufik omongin. Apa kek? Urusannya yang penting Mr. Tanaka bisa ngerti kenapa I nggak bisa berada di Kyoto sekarang. Gila lu Yos, meeting sama Mr. Tanaka kan penting. Lu memangnya mau ngapain sih? Wik, you nggak perlu tanyain kenapa I nggak jadi ke Jepang hari ini. Masalah Mr. Tanaka nggak perlu you pusingin. Kalau dia macam-macam, I tinggal lapor ke Bapak. Lu mesti tahu, Wik, kalau Mr. Tanaka menjalin hubungan dengan kita, karena dia juga punya kepentingan lain. Oke? Yang penting, you usahain hari ini, you bisa datang di Bali. Karena banyak yang mesti I bicarain dengan you. Oke? Oke.
Anda yang membawa saya kemari. Iya. Terima kasih. Maaf, Bapak sebaiknya pasien beristirahat. Lo hanya dimainin imajinasi lo sendiri. Terima kasih. Terserah. Buat I, laki itu bukan hanya mengingatkan I dengan Yopi, tapi rasa bersalah I dengan Yopi. Dengan menanggung seluruh biaya pengobatannya. Berapa? Berapa biayanya? Kenapa you jadi sahur begitu? Bukan begitu, Yos. Maksud gua, apa itu tidak akan mengundang pertanyaan dari maksud baik lo itu? Apa polisi tidak akan menduga yang tidak-tidak? I bukan orang bodoh, Ki. Ngerti. Tapi bukan tidak mungkin polisi mencurigai lo. I nggak ada maksud apa-apa. Dia senang I tolong, dan dia berterima kasih. Ya, sudahlah, Yos. Sekarang terserah lu aja. Tapi yang penting, lu jangan sampai lupa diri saja. Soalnya masih banyak urusan kantor yang harus lu tangani langsung. Masa nggak bisa you tangani? Yang kecil-kecil sih nggak jadi masalah. Tapi ada urusan yang harus lu tangani langsung. Tidak bisa sama siapa-siapa. Sebagai contoh, pembatalan MOU. 3 proyek yang kita baru menangkan tendernya. Soal kerjaan, nggak usah you bawa kemari. I nyuruh lu kesini bukan untuk itu. Oke. Buat gua terserah lu aja. Mudah-mudahan aja dia nggak seperti si Opi. Dan Yos, yang paling penting, lu harus memberitahu keluarganya. Walau bagaimanapun itu sangat penting. Paling tidak, dia ngerti atensi lu sama dia itu nggak tanggung-tanggung. Jadi you pikir I sinting? Begitu I nemuin dia, I langsung lapor ke polisi. Dan polisi yang menghubungi keluarganya. Tapi sampai sekarang keluarganya belum ada yang datang. Seandainya Anda membiarkan saya tergeletak di jalan itu, mungkin saya udah mati. Tapi itu lebih baik daripada saya masih hidup. Frankie, Buat apa Mama kesini? Eri. Saya minta maaf. Baru sekarang saya datang ke sini. Sebetulnya waktu kamu kasih tahu Frankie kena musibah, saya langsung membatalkan pertemuan saya dengan Yong di Hong Kong. Saya pikir saya bisa kembali ke Denpasar. Tapi Changi 2 hari tertutup asap. Alhamdulillah, sekarang cuaca sudah membaik. Mungkin kebakaran hutan di Kalimantan sudah mulai padam. Bagaimana kondisi Frankie? saya Bagaimana keadaannya? sudah jauh lebih baik. Saya tidak tahu gimana jadinya kalau dia tidak ditolong oleh temannya. Ada apa? Ada yang nggak beres? Kenapa?
Kamu jangan bohong. Bagaimana kondisi Frankie? Mark, Kamu boleh percaya, boleh tidak. Saya mencemaskan Frankie. tidak ada yang perlu dicemaskan. Kondisinya sudah membaik. Lantas, kenapa saya nggak boleh ketemu Frankie? Mark, Yanwar ada di dalam. please Mark. Saya sudah mengorbankan kepentingan bisnis saya dengan Yong. Kamu tahu, keputusan ini bukan main-main. Kalau memang Yanwar ada di dalam, apa salahnya? Yanwar tidak ada. Lantas? Nanti akan saya jelaskan. Tapi tidak sekarang. Saya sudah berusaha melakukan pendekatan dengan anak-anakmu. Apapun yang terjadi. Buat saya, Joyce dan Frankie, saya anggap sebagai anak saya sendiri. Percayalah. Tapi itu memerlukan waktu, Mark. Iya. Apa boleh buat? Saya masih harus percaya. Maafkan saya. Saya mengerti. Lupakanlah kata-kata saya tadi. Kamu tunggu di sini ya, saya mau lihat Frank sebentar. Bagaimanapun, Mama Anda yang menjadikan Anda ada di dunia ini. Pepatah mengatakan, surga berada di telapak kaki ibu. Dan saya yakin, Anda mengerti maksud saya. Dan sekali lagi, saya minta maaf, karena saya sudah mencampuri urusan Anda. Terus terang, saya tidak ada maksud apa-apa. Semua orang di dunia ini, termasuk saya, tidak ingin melakukan perbuatan yang tidak benar. Apalagi sampai menghujat orang tua sendiri. Anda boleh percaya atau tidak, saya sadar perbuatan itu salah. Saya tahu itu dosa. Mama gak perlu memikirkan saya. Saya akan pulang kalau saya benar-benar ingin pulang. Sebaiknya Mama pulang aja. Mama gak usah khawatir. Di bukit itu
kemuning mekar dan layu bergantian sepanjang masa. Harum abadi dan kekal bagai cintaku kepadamu. Oh sayangku. Thank you.